PD 2026, Pak Presiden Prabowo janji 1 juta rumah sampai Satgas anti PHK. Hari Buruh 2026 di Monas pecah gara-gara Presiden Prabowo Subianto datang bawa janji bangun 1 juta rumah sampai ngeluarin aturan mitigasi PHK. Salah satu yang paling ditunggu itu soal janji daycare atau tempat penitipan anak buat para pekerja, terus soal tempat tinggal. Targetnya tahun ini mau ngebangun 1 juta rumah yang lokasinya itu dekat kawasan industri biar gampang diakses. Menariknya lagi teman-teman, DP rumah ini bakal dipotong jadi 30% aja dan masa cicilannya bisa panjang banget tuh dari 20 sampai 40 tahun. Buat urusan berangkat kerja, pemerintah kabarnya mau nyediain kartu transportasi khusus yang harganya serba murah. Terus banyakan di kolom komentar atau teman-teman ngebaca, buat melindungi pekerja gimana? Nah, Pak Prabowo Subianto katanya ngumumin, udah akan Kepres nomor 10 tahun 2026 tentang Satgas mitigasi PHK. Beliau ngingetin kalau negara bakal bela buruh dan siap ambil alih tanggung jawab kalau ada pengusaha yang nyerah. Puncaknya, makin heboh ketika Pak Prabowo Subianto itu tiba-tiba ngebuka baju safarinya dan melempar itu ke arah massa. Sambil pakai kaos hitam, beliau turun panggung dan nyalamin buruh. Tapi poin pentingnya teman-teman, janji ini harus kita kawal ke depannya dan ini waktunya sinergi antara masyarakat, pemerintah, sipil, kaum buruh, siapapun semua. Karena ini hanya bukan tentang di periode Pak Prabowo, tapi untuk masa depan Indonesia, masa depan kaum buruh, dan masa depan generasi penerus bangsa kita. Kenapa buruh katakan tidak pada MBG? Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Pas lihat buruh katakan tidak saat ditanya sebermanfaat apa MBG, kita ngerasa nggak perlu buru-buru nyalain siapa-siapa. Narasi di sosmed ini langsung liar teman-teman, seolah-olah mengadu domba perjuangan kelas pekerja sama niat baik negara buat perbaiki gizi anak. Padahal kalau kita mikir lebih dalam lagi dan melepas kacamata emosi ya, kata tidak itu bukan karena buruh nggak peduli sama anak, tapi ada miskomunikasi soal prioritas yang harus kita pahami bersama teman-teman. Gini akar masalahnya ya, May Day itu kan momen sakral buat buruh nyatuin suara nuntut kesejahteraan dan kenaikan upah. Banyak kemungkinan yang timbul di kondisi kita semua. Banyak dari mereka juga mungkin belum punya anak atau belum merasakan langsung manfaat program ini, yang dimana normal rasa khawatir mereka terhadap anggaran triliunan buat MBG itu bakal motong jaminan sosial pekerja. Jadi teriakan penolakan itu sebenarnya murni luapan kecemasan semata teman-teman. Kalau kita bedah sistemnya aja ya secara objektif, tanpa harus ngebenturi negara sama buruh, MBG ini kan sebenarnya secara ekonomi tuh ngeringanin beban pengeluaran rumah tangga pekerja. Duit gaji yang biasanya dipotong buat bekal atau uang jajan anak ke sekolah, sekarang bisa disimpan dan ditabung buat masa depan keluarga. Belum lagi efek dominonya yang luar biasa kan. Anggaran MBG ini muter di bawah, ngidupin puluhan ribu UMKM catering, nyerap hasil panen petani, dan ngasih omset ke pasar tradisional, serta jaminan untuk lapangan kerja. Kalau kemarin ada berita soal keracunan atau salah urus anggaran, itu murni kelemahan teknis pengawasan yang harus kita sikat habis. Tapi bukan berarti konsep MBG itu yang salah. Poin kesimpulannya ya, memperjuangkan upah yang layak buat buruh itu wajib banget didukung penuh. Tapi ngebangun jaring pengaman sosial lewat MBG juga sama krusialnya. Keduanya ini bukan pilihan ganda yang harus diadu, tapi dua mesin yang harus jalan bersama buat ngangkat kesejahteraan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi di channel Rizky Mutadin. Sebelum melanjutkan, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutadin. Terima kasih dan silahkan menonton. Gila ya, hanya di era Prabowo, Presiden hadir di panggung May Day. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saya juga sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda Bangsa sini bahwa anak-anak muda, generasi muda harus tahu bagaimana hebatnya perjuangan para buruh di seluruh Indonesia. Dulu kalau kita ngomongin May Day, yang kebayang biasanya apa? Demo, kawat berduri, ketegangan, sampai dengan bentrok di jalan. Tapi di May Day 2026 bahkan 2025 kemarin justru mencetak sejarah baru. Kenapa? Mari kita bahas.
Sekitar 200.000 buruh akan memadati Monas, tapi kali ini bukan untuk adu urat. Mereka hadir dalam perayaan bersama pemerintah, pengusaha, dan aparat negara. Yang paling mencuri perhatian, Presiden Prabowo turun langsung ke tengah lautan pekerja. Ini jadi momen bersejarah, karena setelah Bung Karno, baru kali ini lagi Presiden RI hadir langsung di panggung Hari Buruh Internasional bersama para pekerja. Dan ini bukan sekedar seremoni kosong, ada kado kebijakan nyata yang dibawa, mulai dari pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional atau DKBN, peluncuran Satgas PHK untuk merespon ancaman pemutusan kerja, sampai dengan peresmian Museum Marsinah sebagai simbol penghormatan perjuangan buruh Indonesia. Pesannya jelas, buruh sejahtera, investasi juga harus berjalan. Karena negara yang hubungan industrialnya damai dan stabil akan jauh lebih dipercaya dunia internasional. May Day kali ini bukan soal konfrontasi teman-teman, tapi tentang kolaborasi dan kontrak sosial baru antara negara dan pekerja. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Kalau menurut gua memang situasi ekonomi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tadi sudah lu sampaikan di muka tentang nilai tukar dolar, kemudian harga minyak dunia, kemudian indeks harga saham gabungan, kemudian besaran utang luar negeri, cicilan utang luar negeri, bunga utang luar negeri baru dan sebagainya. Dari semua angka-angka itu, kalau kemudian kita periksa, memang ekonomi kita sedang berat. Nah, situasi ini bisa dibilang gimana ya? Kalau tahun 98 itu kan dolar naik ya, sangat tinggi lompatannya, tetapi harga minyak tidak. Betul. Sekarang dolar naik, harga minyak naik. Yang kalau di APBN dipatok $70 per barrel, sekarang tadi pagi itu sempat sampai $120 per barrel, artinya hampir melompat 2 kali lipat. Dolar sebagai alat tukar untuk membeli minyak naik, barangnya juga naik. Kalau menurut gua ini bisa lebih berat dibandingkan tahun 98 secara ekonomi. Nah, lalu kalau disambungkan dan bagaimana situasi ekonomi ini akan berdampak pada buruh. Betul. Ya, buruh ini akan menjadi kelompok yang paling rentan. Kalau untung nggak dibagi, begitu rugi di PHK. Kalau situasi negara pertumbuhannya baik, ekonominya baik, upah mereka segitu-gitu aja, tidak naik sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, tapi ketika ekonomi negara sedang buruk, mereka akan menjadi korban pertama di PHK dan sebagainya lah. Nah, kalau kita lihat begitu, kekhawatiran banyak orang terkait situasi ekonomi sekarang akan berdampak pada PHK dalam jumlah besar, kayaknya itu mungkin terjadi. Siapa yang di PHK pasti buruh. May Day 2026 kali ini katanya beda banget. Ada kado manis dari pemerintah. Setiap 1 Mei, pekerja merayakan Hari Buruh. Tapi tahun ini ada kabar yang bikin heboh. Pemerintah disebut-sebut sedang menyiapkan kebijakan baru untuk kesejahteraan pekerja. Mulai dari potensi kenaikan upah sampai perlindungan kerja yang lebih kuat. Tapi, apakah semua pekerja benar-benar akan merasakan dampaknya? Faktanya, implementasi kebijakan sering beda di tiap daerah. Ada yang cepat terasa, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama. Makanya, penting banget buat pekerja ngerti hak dan update terbaru. May Day 2026 bisa jadi langkah awal perubahan, tapi tetap perlu dikawal bersama. Menurut kamu, kado manis ini bakal terasa nyata atau cuma janji? Tulis di kolom komentar ya. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Saya ucapkan terima kasih dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.